balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini nggak bosan-bosan nih, cerita film bakal ngebahas film India lagi. Dan ini dia alur cerita film Blackmail. Dev yang seorang pegawai kantoran dengan banyak utang menikahi Rena. Parahnya nih, pernikahan mereka tidak dibumbui oleh rasa cinta. Suatu hari setelah pulang kerja, Dev ingin memberikan kejutan kepada istrinya dan malah dikejutkan oleh istrinya yang sedang berselingkuh dengan pria lain. Hedeh, nasibmu Dev. Nah, apa yang dilakukan oleh Dev kepada istri dan selingkuhannya? Mari simak baik-baik alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang Dev yang sedang melakukan adegan mantap sendiri, mengambil foto istri rekan kerjanya untuk digunakan sebagai pedoman percepatan pengeluaran cairan di toilet kantornya. Perlu diketahui bahwa Dev hampir setiap hari melakukan hal tak senonoh itu sebelum pulang kerja. Karena selama pernikahannya dengan istrinya, Dev sama sekali belum diberikan jatah oleh istrinya. Karena pernikahan yang terpaksa di mana cinta Dev bertepuk sebelah tangan, bahkan istrinya sama sekali tak punya rasa dengan Dev. Jadi di kesehariannya saat Dev pulang dari kantor, Dev hanya bisa mengintip istrinya dari sebuah lubang kecil yang dia buat sendiri di dapur rumahnya. Keesokan harinya, terlihat seluruh karyawan tengah berkumpul sambil menunggu mendengarkan ocehan-ocehan aneh dari bos perusahaan tersebut. Oh iya, kenalkan dia adalah Anand Tripathi, dipanggil Anand, teman karib sekaligus rekan kerja Dev yang menyadari segala sesuatunya tentang Dev. Dan ini adalah bos Deka, yaitu big boss dari Dev, yang selalu mengemukakan ide-ide aneh untuk mempromosikan produk perusahaannya. Dan cewek manis bermata empat ini bernama Prabha, kolega Dev yang baru saja bergabung di perusahaan bos Deka. Di suatu hari, Dev akan pulang dari kantor lebih awal dari biasanya. Atas saran dari temannya Anand, Dev ingin mencoba memberikan sebuah kejutan manis untuk Rena istrinya. Dengan membawa bunga mawar merah, setibanya Dev di rumah, maksud Dev ingin mengejutkan istrinya Rena. Malah jadi Dev yang terkejut karena mendapati istrinya yang sedang di tempat tidur bersama dengan pria lain. Di sini Dev langsung membayangkan skenario yang berbeda, seperti membunuh istrinya atau membunuh selingkuhannya. Akan tetapi itu tidak dilakukan Dev sama sekali, melainkan memilih pergi dan berlari keluar dari rumahnya. Mengetahui istrinya Rena berselingkuh, Dev memutuskan untuk memeras kekasih istrinya itu. Karena kebetulan Dev sangat membutuhkan uang untuk membayar banyak tagihan yang sudah jatuh tempo. Dan disinilah sebuah lingkaran setan dalam bentuk pemerasan berantai yang dibuat Dev akan dimulai. Untuk mengetahui siapa pria selingkuhannya istrinya itu, Dev pun penasaran dan segera membututinya sampai tiba di rumah pria itu. Dan akhirnya Dev pun mengetahui semuanya, bahwa pria itu bernama Ranjit Arora, dipanggil Ranjit, seorang pengangguran mantan kekasih Rena, istri Dev, sekaligus suami dari seorang wanita kaya. Dan ini istri Ranjit, namanya Dolly Verma alias Dolly, seorang wanita kaya yang dinikahi Ranjit karena uangnya dan memiliki ayah berpengaruh yang ditakuti oleh Ranjit. Di keesokan harinya, Dev datang ke sebuah counter handphone untuk membeli sebuah HP dan sekaligus SIM card baru, di mana HP tersebut akan digunakan untuk melancarkan aksinya, yaitu memulai sebuah pemerasan yang ditunjukkan kepada Ranjit, kekasih Rena istrinya itu. Setelah membeli HP tersebut, Dev juga menggunakan sebuah tempat pembuangan sampah berbentuk hewan penguin sebagai perantara aksinya yang ditemukan di area parkir. Di sisi lain, terlihat istri Dev
bersama Ranjit sehabis goyang maju mundur sedang asyik-asyiknya berjanda gurau di atas tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara nada pesan HP milik Ranjit. Ranjit pun kaget karena isi pesan gelap itu. Dan akhirnya mereka berdua pun panik luar biasa. Ranjit yang seorang pengangguran pun bingung harus mendapatkan uang dari mana. Rena memberikannya saran untuk memintanya kepada istrinya Dolly dengan cara membohongi Dolly. Di sisi lain, Dev yang mengirim pesan lewat HP itu menunggu balasan dari Ranjit agar memenuhi permintaannya, yaitu sejumlah uang senilai 100.000 rupiah. Jika tidak, Dev akan mengadukannya kepada Dolly, istri Ranjit. Jadi sekali lagi, tujuan pemerasan yang dilakukan oleh Dev hanya untuk membayar tagihannya itu. Pada scene selanjutnya, terlihat Dev bersama Anan dan koleganya dalam keadaan setengah sadar, sedang menikmati beberapa botol minuman sambil bercanda gurau di sebuah bar kecil. Di sela-sela obrolan mereka berdua, karena Dev sangat mempercayai teman karibnya, Anan, Dev pun bercerita tentang kejadian perselingkuhan istrinya dan aksi pemerasan yang dilakukan Dev kepada kekasih Rena, istrinya itu. Dan Anan pun mengetahui segalanya. Di malam harinya, tibalah waktu di mana Ranjit akan menyerahkan uang sejumlah 100.000 rupiah kepada Dev, dan pada akhirnya aksi pertama Dev berhasil. Scene berlanjut ke rumah Ranjit. Terlihat Dolly kedatangan orang tua ayah dan ibu Dolly yang sudah menunggu Ranjit. Sesaat Ranjit pun tiba dan ayah Dolly langsung mengancam Ranjit untuk mengembalikan uang 100.000 rupiah yang diberikan Dolly tempo hari. Karena ayah Dolly sudah tahu sifat licik Ranjit yang kembali membohongi Dolly agar diberi uang oleh Dolly. Ranjit pun merasa bingung dan panik kembali karena harus mengembalikan uang 100.000 rupiah itu kepada ayah Dolly. Dan akhirnya Ranjit memutuskan untuk memeras Rena, istri Dev, dengan mengirimkan sebuah pesan melalui email. Di sisi lain, Rena pun mendapatkan pesan email gelap itu, dan terlihat Rena pun juga ikutan panik. Dan di sini Ranjit memerasnya sejumlah uang 120.000 rupiah. Di keesokan harinya, Rena pun menemui ibunya untuk meminjam uang, namun tak berhasil karena ibunya tak memiliki uang dan ayah Rena pun sudah sakit-sakitan. Malam hari pun tiba, terlihat Dev yang baru saja pulang dari kantor dan Rena pun menghampirinya dan meminta uang kepada Dev. Sesaat Dev pun terkejut dan bertanya kepada Rena, dan Rena pun berbohong dengan alasan untuk membiayai operasi ayahnya yang sedang sakit. Akhirnya Dev pun memberikan uang itu dan membatalkan pembayaran beberapa tagihannya yang sudah jatuh tempo. Dan tiba lagi saatnya Rena menyerahkan uang yang diminta pemeras itu, yang sebenarnya adalah Ranjit sendiri. Scene berlanjut kepada Anan dan Praba yang terlihat sedang berada di sebuah bar mini, sedang menikmati beberapa botol saus teler yang membuat mereka pun sedikit teler. Tanpa disengaja, Anan pun membeberkan semuanya tentang Dev, mulai dari perselingkuhan istrinya hingga tindakan pemerasan yang dilakukan Dev terhadap selingkuhan istrinya Dev. Mengetahui semua itu, Praba pun merencanakan sesuatu kepada Dev. Di keesokan harinya, di balik kepolosan Praba, ternyata dia ini cewek lugu yang misterius dan licik yang pada akhirnya juga ikut memeras Dev. Setelah mengetahui bahwa Anan telah memberitahu semuanya tentang Dev kepada Praba di malam itu, Dev pun segera menghampiri Praba dan menggiringnya di suatu tempat. Sesaat Dev mengancam Praba agar tidak memberitahu siapapun,
sungguh di luar dugaan, malah Praba yang memeras Dev. Uang sejumlah 30.000 rupiah dan Dev harus menyerahkannya besok. Jika tidak, Praba mengancam akan mengadukannya kepada istri Dev. Singkat cerita, di sini kejadian pemerasan itu berulang lagi, di mana Praba memeras Dev. Dev memeras Ranjit, Ranjit memeras Rena, dan Rena meminta uang kepada Dev. Jadi uang peras memeras ini berputar di situ-situ aja ya guys. Pada adegan berbeda, sebelum pulang kerja, seperti biasanya, Dev kembali mencuri foto istri bos Deka untuk dipakai mengganti oli lagi di toilet kantornya. Karena takut ketahuan, Dev hanya menggunakan celana pendek dan menutup wajahnya dengan sebuah topeng yang terbuat dari kertas. Keesokan paginya, Dev menyerahkan uang yang diminta Praba dan mengancam Praba agar tidak memerasnya lagi. Dan Praba pun berpura-pura mengiyakannya. Di sisi lain, bos Deka marah-marah karena mengetahui foto istrinya menghilang dan menuduh security kantornya yang melakukannya, yang notabene dilakukan oleh Dev. Scene berpindah kepada Ranjit dan Rena yang sedang berduaan di sebuah bioskop untuk merencanakan sesuatu, yaitu mereka berdua akan menyewa detektif di mana tujuan mereka untuk mencari tahu orang yang selama ini memeras mereka. Karena muak, Ranjit akhirnya bertemu seseorang yang mengaku detektif bernama Chaula, dan di sini sosok ini selalu berbicara sebagai orang ketiga atau perantara saja, yang sebenarnya yang namanya Chaula itu tidak ada. Di sisi lain, Praba kembali memeras Dev untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dev memutuskan untuk bertemu Praba di rumahnya, dan mereka berdua bertengkar sengit di apartemen Praba. Tanpa sengaja, Praba terpeleset selama pertengkaran dan jatuh saat seluruh rak menimpanya dan membunuhnya. Tiba-tiba orang tua Praba datang dan Dev berhasil kabur dengan memakai topeng yang terbuat dari kantong kertas dan berlari keluar hanya dengan memakai celana pendek sambil dikejar warga sekitar. Keesokan paginya, setelah kematian Praba, polisi tiba dan menginterogasi semua orang di kantor Dev. Di sini Anan mengetahui bahwa Dev bertemu Praba tadi malam. Anan pun kembali memeras Dev saat diinterogasi oleh Inspektur Laure. Dev mengungkapkan bahwa Anan sangat menyukai Praba, dan di sisi lain, Dev meyakinkan Anan untuk menyembunyikan kebenaran dari polisi. Selanjutnya, dengan menggunakan mobil Anan, Dev membeli kantong kertas serupa yang dia gunakan sebagai topeng tadi malam untuk melarikan diri dan menyembunyikannya di bagasi belakang mobil milik Anan. Setelah itu, polisi menangkap Anan. Di sisi lain, detektif Chaula menelepon Dev untuk memberitahunya bahwa dia tahu tentang tipu muslihatnya. Sementara Ranjit berhasil mendapatkan senjata dari istri Chaula untuk membunuh pemeras itu. Scene berlanjut kepada Dolly yang sudah mulai mencurigai Ranjit, mengikuti Ranjit dan melihatnya bersama Rena duduk berdua di bioskop. Scene berpindah kepada Anan yang telah keluar dari penjara dan mencoba mengajar Dev, namun Dev berhasil menenangkan Anan dengan mengklaim dia memiliki rencana induk untuk mendapatkan uang lebih banyak. Scene berpindah di rumah Dolly. Dolly yang mengetahui kelakuan Ranjit. Dolly mencoba membunuh Ranjit, tetapi Ranjit berhasil menembak Dolly hingga tewas dan menyembunyikannya di dalam kulkas. Singkat cerita, adegan pemerasan terjadi lagi, di mana detektif Chaula yang memulainya. Jadi untuk membayar Chaula, Dev memeras Ranjit. Ranjit memeras Rena. Rena meminta uang kepada Dev dengan dalih untuk biaya operasi ayahnya lagi. Karena curiga, Dev menelpon ayah Rena
dan mengetahui bahwa Rena berbohong. Karena Dev memutuskan untuk mengikuti Rena, Rena menjual perhiasannya yang dimilikinya, dan Rena pun memasukkan uang tunai itu ke dalam tempat sampah di sebuah mall. Ketika Dev ingin mengambil uang itu, tiba-tiba Ranjit pun ada di sana dan mencoba mengambil uang tadi. Akhirnya Dev pun tahu dan mengambil foto Ranjit saat mengambil uang itu. Ranjit pun kembali memasukkannya dan ingin menjebak pemeras itu. Namun ternyata Dev telah menyogok salah satu office boy mall untuk mengelabui Ranjit. Selanjutnya, Dev bertemu detektif Chawla dan membayar detektif jauh lebih banyak untuk meminta bantuan kepada Chawla agar memberitahu Ranjit bahwa Anandlah yang memeras Ranjit selama ini. Malam harinya, Ranjit mendatangi Anand dan menembak mati Anand. Di sisi lain, Dev mengirim email kepada Rena dan memberitahukan bahwa Ranjitlah yang memeras Rena. Rena pun menyesali semuanya dan Rena menghapus kontak Ranjit. Di rumah Dolly, Ranjit ketahuan ayah dan ibu Dolly dan menguncinya di kamar mandi untuk memanggil polisi. Dev yang depresi atas semua kegilaan ini langsung menghapus kontak Rena dan berniat akan menceraikan Rena besok pagi. Dan akhirnya film pun berakhir. Terungkap bahwa Dev menikahi Rena 7 tahun yang lalu, dan Rena tertidur sebelum suaminya datang ke kamar pada malam hari pernikahan mereka. Wah, sebuah adegan yang cukup membingungkan. Tapi ya namanya juga film ya guys. Ya udahlah, pelajaran yang dapat diambil dari film ini intinya jangan berselingkuh tanpa izin ya guys. Haha, bercanda. Sekian video alur cerita dari film Blackmail. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.